Perkenalkan, nama saya, Bedi Kustari. Apa itu konflik? Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu con, yang artinya bersama, dan fligere, yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Teori-teori konflik menurut para ahli. Louis A. Kosser. Menurut Kosser dalam tulisannya yang berjudul The Functions of Social Conflict, ia mendefinisikan konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah untuk menetralkan, melukai atau melumpuhkan pihak yang menjadi lawan. Kosser juga berpendapat bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam membentuk, menyatukan, dan memelihara struktur sosial. Terjadinya konflik di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dapat memperkuat dan melindungi identitas kelompok sehingga tidak melebur dengan dunia sosial sekelilingnya. Tidak terjadinya konflik di dalam suatu kelompok menunjukkan integrasi kelompok yang lemah dengan masyarakat. Kosser menganggap bahwa konflik tidak bisa hanya dipandang dalam pandangan negatif saja karena perbedaan adalah suatu hal yang normal yang sebenarnya berdampak pada memperkuat struktur sosial. Dengan begitu, Kosser menolak pandangan bahwa tidak adanya konflik yang terjadi dalam suatu kelompok menjadi indikator kekuatan dan kestabilan dari suatu hubungan. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik pribadi. Konflik pribadi merupakan jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Jenis konflik ini sangat sering terjadi di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, dan lainnya. 2. Konflik rasial. Konflik rasial merupakan jenis konflik yang terjadi antar ras atau yang berbeda. Konflik rasial akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya. 3. Konflik agama. Jenis konflik yang selanjutnya yaitu konflik agama. Konflik agama adalah konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Sebagian besar masyarakat menganggap agama sebagai tuntunan dan pedoman hidupnya yang harus diikuti secara mutlak. Sehingga apapun yang berbeda atau tidak sesuai dengan agamanya akan dianggap masalah dan kemudian memicu terjadinya konflik. 4.
Konflik antar kelas sosial. Adanya pengelompokan kelas di dalam masyarakat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik. Perebutan dan upaya mempertahankan peran dan status di dalam kelompok masyarakat seringkali menimbulkan konflik. Misalnya kelompok kaya dan kelompok miskin, menengah yang saling memperebutkan kekuasaan di dalam politik. 5. Konflik politik. Konflik politik merupakan jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang sering terjadi saat menjelang pemilu. 6. Konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan lain-lain. 7. Konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Konflik ini bisa terjadi karena salah satu negara merasa dirugikan oleh negara lainnya atau karena masing-masing negara ingin memperebutkan eksistensinya. Misalnya, Perang Dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. Penyebab terjadinya konflik, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Perbedaan individu, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat, dan lain-lain. Cara mengatasi konflik, kompetisi, akomodasi, menghindari, sharing, kolaborasi, dan lain-lain. Contoh kasus, konflik antar etnis Dayak Madura, di Samalantan, Kalimantan Barat, pada tahun-tahun 1996 sampai tahun 1997. Studi kasus. Kronologis kejadian tahun 1979 terjadi di Sendoreng bermula dari permasalahan sepele antara Asikin bin Asmadin, Madura, yang merasa terhina dan tak terima oleh kata-kata Sidik, Dayak, yang menegurnya untuk berhati-hati mengarit rumput agak tak terkena padi ketika mencari rumput di pematang sawah Sidik di desa Sendoreng. Buntutnya Asikin membacok Sidik hingga meregang nyawa dan meninggal keesokan harinya di RS Bethesda Serukam, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Tewasnya Sidik menyebabkan perang berkecamuk dan meluas hingga di daerah Samalantan dan Monterado. Meluasnya areal kancah peperangan dengan cepat dikarenakan oleh adanya kabar bahwa mangkok merah telah menyebar di kalangan etnis Dayak. Selain itu orang Madura juga meminta pertolongan kepada orang-orang di Kampung Lembung Gunung Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Madura yang direspon dengan menyiapkan 2 buah kapal yang mampu menampung sekitar 100 orang. Konflik yang terjadi tak kurang dari seminggu itu akhirnya merenggut puluhan korban jiwa dan harta benda yang terbakar. Penyebab terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Samalantan dan Monterado pada tahun 1979 adalah adanya kesenjangan sosial yang diwarnai prasangka negatif dan persaingan hingga memunculkan stereotip negatif dari kedua etnis, serta akibat adanya konflik yang berulang yang melibatkan kedua etnis tersebut. Solusi penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan oleh pemerintah setempat yang dengan sigap mengamankan daerah konflik serta mengadakan mediasi yang isinya mendamaikan kedua etnis yang bertikai. Upaya
Pengamanan situasi dilakukan dengan mengirimkan pasukan dari Batalion 641 Beruang Hitam Brimob, Polri Resort Sambas, Kodim 1202 dan Hansip Wanra ke lokasi kejadian demi mencegah meluasnya konflik ke daerah lain. Hasilnya, dalam tempo kurang dari seminggu, kerusuhan yang telah menjalar ke beberapa daerah akhirnya dapat diredam. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bangkalan juga cepat merespon. Setelah mengendus adanya upaya aksi, berhasil mencegah mereka berangkat ke Kalimantan Barat. Mediasi yang dilakukan, balas mengirimkan 2 perahu layar dari Kampung Lembung Gunung Kecamatan Kokop dan pemerintah Kabupaten Sambas juga membuahkan hasil, hingga akhirnya didirikan tugu untuk mengenang peristiwa tersebut. Tugu tersebut dibuat di 2 tempat. Tugu pertama dibangun di Samalantan, yang kemudian dikenal dengan nama Tugu Perdamaian Samalantan atau Tugu Pancasila. Sedangkan tugu kedua dibangun di Monterado yang dikenal dengan nama Tugu Bendera. Adapun hasil dari mediasi tersebut adalah pernyataan damai dari kedua etnis yang bertikai untuk tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama baik kepada suku Madura dan Dayak maupun kepada suku lain, dan sebaliknya. Ikrar ini kemudian dikukuhkan dan ditandatangani bersama-sama di Aula Bupati Kabupaten Sambas. Kesimpulan, konflik adalah suatu proses interaksi antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan kelompok, masyarakat dengan kelompok. Konflik ini biasanya terjadi karena banyaknya perbedaan pendapat yang saling bertabrakan dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain atau bisa dibilang sebagai egoisme. Tetapi konflik pun bisa terjadi karena adanya suatu interaksi seperti membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Jadi, pada intinya konflik itu mempunyai 2 paradigma yang dimana paradigma tersebut adalah konflik positif dan negatif. Saran: dalam konflik negatif sebenarnya sangat mudah dihindari jika kita memiliki rasa saling toleransi terhadap sesama, menghargai suku, ras, dan agama yang berbeda, dan sering bermufakat jika terjadi suatu permasalahan. Thanks.